Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini kita akan mengkaji tentang uji pair sampel di tes dengan SPSS, di mana materi ini adalah bagian dari mata kuliah statistik pendidikan. Baik, uji pair sampel di tes merupakan pengujian yang dilakukan untuk membandingkan selisih dua min atau dua rata-rata dari dua sampel yang berpasangan dengan asumsi data berdistribusi normal. Sampel berpasangan berasal dari subjek yang sama. Setiap variabel diambil saat situasi dan keadaan yang berbeda. Uji ini disebut dengan uji T. Misalkan menguji perbedaan nilai pretest dan posttest hasil belajar siswa setelah menerapkan model atau media pembelajaran tertentu. Jadi ketika Anda menerapkan suatu media pembelajaran video misalkan, Anda perlu untuk mengetahui apakah ada peningkatan hasil belajarnya atau tidak, bisa dilihat dari membandingkan pretest dan posttestnya. Subjeknya sama, yaitu siswa tersebut. Misalnya lagi menguji kinerja sebelum dan sesudah kenaikan upah karyawan. Jadi setelah dikasih upah karyawan, apakah upah kerja, apakah karyawan meningkat kinerjanya. Nah, itu bisa dilihat perbedaannya signifikan atau tidak. Untuk melakukan uji pair sampel t-test, data yang digunakan harus berskala interval atau rasio serta berdistribusi normal. Nah, jika tidak normal atau jika tidak interval atau rasio, maka analisisnya tidak parametrik uji T, tetapi nanti analisisnya non parametrik. Sehingga hipotesis yang dibuat dapat dilakukan analisis uji pair sampel t-test, atau ini adalah termasuk salah satu uji parametrik. Penentuan hasil uji pair sampel t-test. Uji pair sampel t-test menunjukkan apakah sampel berpasangan mengalami perubahan yang bermakna atau berbeda secara signifikan tidak. Hasil uji pair sampel ditentukan oleh nilai signifikansinya. Nilai ini kemudian menentukan keputusan yang diambil dalam penelitian. Nilai yang diambil signifikansi to-tail atau sig to-tail itu lebih kecil dari 0,05. Ini menunjukkan ada perbedaan yang signifikan. Apabila nilai signifikansi atau sig to-tail-nya lebih dari 0,05, maka menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan. Hampir lupa ya. Untuk menguji normalitas ini kita bisa menggunakan uji normalitas Shapirovic atau Kolmogorov-Smirnov. Nanti kita akan lakukan itu sebelum melakukan uji T. Nah, ini contoh bagaimana pengujian uji pair sampel t-test. Di sini ada contoh kasus bagaimana peningkatan hasil belajar menggunakan LKPD IPS berbasis praktikum. Di sini ada dua data, ada data pretest, ada data posttest. Jadi sebelum pembelajaran menggunakan LKPD dilakukan pretest dulu. Setelah itu di sini akan melaksanakan kegiatan pembelajaran berbasis praktikum, LKPD berbasis praktikum. Kemudian setelah itu di posttest, dibandingkan pretest dan posttest itu berbeda signifikan atau tidak. Nah, caranya klik setelah dimasukkan ya datanya di pretest dan posttest, ini menggunakan SPSS, kemudian klik analyze, kemudian explorer, kemudian masukkan kedua variabel ke dalam dependent list. Dari sini pindah ke sini, kemudian klik plot, kemudian pilih faktor level together, kemudian pilih time and left, kemudian histogram, dan jangan lupa diklik normality plot with test. Ini untuk tadi menguji normalitas datanya. Jadi sebelum uji T pair sampel harus diuji normalitas datanya. Setelah itu klik continue, kemudian OK. Nah, uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov dan Shapirovic di sini menunjukkan data di atas nilai 0,05 ya. Ini 0,089, ini di atas 0,05. 0,154 ini kan di atas 0,05.
Kemudian yang Sapirowik ini juga gitu 0,252, dia di atas 0,05. Kemudian ini juga 0,251, ini kan di atas 0,05. Dengan demikian maka data ini karena di atas 0,05 signifikansinya, maka data ini dikatakan normal sehingga bisa lanjut ke uji statistik pair sample t-test atau ini uji parametrik. Apabila ini nggak normal, nilainya di atas di bawah 0,05, maka tidak bisa diuji dengan parametrik tetapi dengan non parametrik. Nah, setelah normal maka kita akan melakukan uji parametrik dengan pair sample. Caranya klik analyze, compare min, nah, uji rata-ratanya. Kemudian di sini ada banyak pilihan, pilih pair sample, kemudian masukkan variabel dari sampel berpasangan. Setelah kita melakukan langkah di atas, akan terbuka jendela pair sample t-test. Masukkan variabel yang berpasangan, kotak pair variabel. Dalam kolom variabel 1 masukkan variabel pada contoh pertama adalah pretest dan variabel kedua adalah posttest. Nah ini klik analyze, kemudian tadi klik pair sample t-test, kemudian akan muncul ini pretest dan posttest, dipindahkan ke pair variabel di sini. Setelah itu langsung aja di OK. Maka salah satu datanya akan muncul seperti ini ya. Yang perlu diperhatikan dari data ini paling penting itu adalah di sini seek to tail-nya. Nah, apabila tadi seek to tail dikurang dari 0,05, maka berbeda secara signifikan. Apabila seek to tail-nya lebih besar dari 0,05, itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Kita lihat tabel pair sample t-test merupakan tabel antara utama dari output ya. Tabel utamanya ini ya, seek to tail-nya ini menunjukkan hasil uji yang dilakukan. Hal ini dapat diketahui nilai signifikasi to tail pada tabelnya. Nilai signifikasi to tail dari contoh kasus data adalah 0,00 ya. 0,00 ini berarti probabilitasnya kurang dari 0,05. Sehingga tes awal atau hasil tes awal atau pretest dan tes akhir mengalami perubahan yang signifikan atau berarti mempunyai perbedaan yang signifikan. Berdasarkan statistika deskriptif tes awal dan tes akhir atau pretest dan posttest, terbukti tes akhir lebih tinggi. Dapat disimpulkan LKPD IPS berbasis praktikum dapat meningkatkan hasil belajar karena pretest dan posttest berbeda, posttestnya lebih tinggi, sehingga perbedaan itu dipengaruhi oleh adanya penerapan LKPD IPS berbasis praktikum. Nah, kita coba melalui praktek SPSS ya. Kita buka SPSS. Di variable view kita siapkan, kita kasih nama pretest. Kemudian skala datanya, ingat di sini tidak ordinal tapi tidak nominal, tetapi skala data saja. Di sini adalah ini skala data ini rasio dan interval. Kemudian posttest. Posttest juga demikian, skala datanya dipilih skala saja, jangan ordinal, jangan nominal. Setelah itu masukkan data view. Nah ini adalah nilai pretest, kemudian ini nilai posttest. Kita masukkan, kita bisa copy ya. Nah, kita bisa copy dari sini datanya. Nah ini data ini kita copy semuanya. Kemudian kita paste di sini. Kita paste di sini. Nah ini data pretest, data posttest. Setelah itu sebelum uji T pair sample tadi kita harus melakukan uji normalitas dulu. Caranya adalah analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian explore. Kemudian kita masukkan awalnya ini datanya di sini ya. Awalnya ini ada di sini, kemudian kita pindahkan ke dependent list semuanya, pretest dan posttest. Kemudian kita pilih plot. Nah ini dicentang ya, factor level together, normality plot with test. Ini untuk menguji normalitas datanya. Kemudian stem and left, kemudian histogram. Tapi yang paling penting di sini ya. Yang paling penting di sini. Ini juga nggak perlu, nggak apa-apa, tapi juga boleh untuk tambahan lampiran.
yang penting ini. Setelah itu continue, kemudian kita pilih OK. Nah, dari sini yang paling penting datanya adalah kita baca di sini test normality. Test normality. Di sini kita lihat di Kolmogorov Smirnov signifikansinya 0,08589, ini berarti di atas, lebih besar daripada 0,05. Kemudian juga demikian yang post-testnya 0,154, ini lebih besar daripada 0,05. Kemudian kalau kita cek dengan Shapirovic, yang pretestnya juga gitu 0,252, ini lebih besar daripada 0,05. Kemudian post-testnya juga gitu 0,251, ini lebih besar daripada 0,05. Dapat disimpulkan dari tes normalitas ini bahwasanya kedua data ini baik pretest maupun post-test berdistribusi normal. Dengan berdistribusi normal, maka kita bisa melanjutkan ke uji hipotesis, yaitu uji T-pair sampel. Nah, setelah uji normalitas, maka selanjutnya adalah uji T-pair sampel. Caranya adalah analyze, kemudian pilih kompermin. Nah, di sini ada banyak sekali ya pilihannya. Pilih yang pair sampel t-test. Nah, kedua data ini dimasukkan ke pair variable, dipindahkan ke sini melalui ini ya. Awalnya ini datanya di sini. Awalnya datanya di sebelah kanan, sebelah kiri, kemudian dipindahkan ke sebelah kanan. Pretest dimasukkan, kemudian post-test dimasukkan. Setelah itu cukup ya, tingkat kepercayaannya lah 95 atau 0,05%. Kemudian pilih OK. Nah, dari semua itu yang paling penting tadi saya katakan di tabel yang ketiga ini, di sini seek to tail-nya. Kalau seek to tail di atas 0,05 atau lebih besar daripada 0,05 atau 95% ya, atau 0,05, maka ada perbedaan yang signifikan. Kalau seek to tail-nya kalau seek to tail-nya kurang dari 0,05, maka kurang dari 0,05, maka ada perbedaan yang signifikan. Kalau seek to tail-nya lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan yang signifikan. Kita lihat di sini seek to tail-nya ada 0,000. 0,000 ini kan kurang dari, sekali lagi, kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan ada perbedaan yang signifikan antara pretest dan post-test. Adanya perbedaan yang signifikan antara pretest dan post-test ini menunjukkan bahwa perbedaan itu disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh pengaruh dari penerapan LKPD IPS berbasis praktikum, sehingga terjadi perbedaan hasil belajar yang signifikan. Artinya ada peningkatan signifikan sebelum dan sesudah perlakuan tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini, uji T-pair sampel. Pada pertemuan yang akan datang akan saya sampaikan tentang uji T-independent sampel. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.